Ada yang butuh dirinya, kadang dia menangis dalam tangis, kadang dia menangis di dalam kembali lagi ngasuh 4.0 di jam 10 malam ke atas. Pam pam param pam 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 pam. Tenet. Setiap hari ada aja. Jadi kayak harpa. Terus apa pembahasan hari ini itu tentang kesepian. Ada yang sepi dirinya. Terus kesepian. Enak sih sepi tuh. Kesepian. 1, 2, 3, 4. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Wuhui, Ramadan telah tiba. Artinya Ngasur ada tuh kalian. suka. Obrolan tanpa arah. Makanya Nontonnya ngasur sajalah. ada kami berdua. Yang kenal Mulai dari SMA. siapa? Pastinya Aswin Ruhman. Bahasnya Tema yang semaunya. ngasur. Ngasur. Mari nunggu sahur. Sahur. Gabung dengan kita. Kita Ceritalah saja. saja. Ngasur. Ngasur. Mari nunggu sahur. Sahur. Gabung dengan kita. Kita. Ceritalah saja. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Tenenet net net. Yeah. Iya, aku malah lebih suka kesepian. Jadi kamu menciptakan kesepian. Iya. Tapi maksudku kesepiannya nggak sepi-sepi banget sih. Gitu. Berarti enggak kesepian dong. Nggak. Kesepian enggak, sudah sendiri aja. Bukan me time lagi, sudah betul-betul kesepian, merasa kesepian gitu. Oh, kamu dulu deh, Boy. Apa aku dulu apa nih? Tentang kesepian. Iya, aku sering merasa kesepian. Karena Kesepian ini maksudnya merasa ini aja, merasa kayak dulu misalkan butuh nongkrong, butuh ngumpul. Ya merasa meskipun nongkrong ngumpul ya nggak se-hype dulu aja, nggak ngerasa nyaman aja gitu. Kalau dulu kan setiap hari, jadi kayak meskipun kesepiannya itu sebenarnya karena diri sendiri ya, aku ciptakan sendiri, cuman tetap merasa kayak kesepi aja. Bahkan sering juga nggak menjamin juga nongkrong, tapi tetap kesepian gitu. Oke. Soalnya apa, Boy? Aku tuh hampir menciptakan kesepianku sendiri gitu justru. Kalau definisi kesepian itu adalah sendirian, aku lebih suka sendirian memang. Tapi maksudku kok kesepian sampai aku nggak ngapa-ngapain itu kurasa dulu banget. Sekarang sudah enggak. Karena apa ya? Bahkan sendiri pun aku bisa ngelakuin apa yang aku suka gitu, nggak, Boy? Dan aku bisa hidup di dunia itu. Kayaknya kita tahun lalu ngomong ini deh. Tentang aku menciptakan duniaku sendiri. Aku punya tanaman-tanaman itu, punya ikan itu, punya jam tangan itu, buku yang aku suka, dan kopi. Yang bahkan kalau aku ditinggal sendirian pun untuk sekian waktu aku bisa gitu. Tapi jangan selamanya lah. Jadi apa ya? Kesepian semacam itu tuh sudah lama sih aku ndak alami gitu. Tapi kalau kamu masih sering? Iya masih. Karena memang ada orang Boy yang dia itu bisa hidup, dia pernah merasa kesepian. Mungkin kamu salah satunya. Dia tuh nggak pernah merasa sepi. Kayak yang aku nonton itu juga ya. Saudara kan aku sebelumnya nonton lah ya, vlognya orang gitu loh, bahas tentang kesepian. Dia tuh dia orang yang berbeda dengan temannya. Teman itu ada yang kayak kamu gitu loh. Dia menciptakan dunia sendiri. Bahkan dia mencontohkan temannya tuh bisa kayak cuman sekedar pegang HP, baru dia duduk di sofa itu selama-lamanya gitu loh. Selama dia masih
apa ya, mungkin yang dia cari, dia nggak cari sih HP sih. Nah yang aku lihat tuh teman-temanku banyak gitu boy, karena game tuh ya udah lupa waktu gitu loh. Nah iya sih. Dan banyak juga teman yang ngomong salah satu hal yang buat dia nggak merasa kesepian tuh dia main game. Cuman aku udah nggak dapat apa ya, udah nggak merasakan game itu sebagai solusi untuk lepas dari kesepian. Karena apa? Karena dulu kalau bisa dibilang dulu aku kuliah juga main game, dan game yang mayoritas orang anak-anak juga mainin gitu loh, COC, Get Rich. Tapi aku nggak merasa walau meskipun nanti misalkan aku mencoba ya untuk main, ada orang bilang wah kamu belum dapat euforianya aja, rasanya segala macam. Enggak, sama aja. Dulu aku pernah rasain masalah gitu loh. Bahkan Getters tuh aku berhenti gara-gara kamu kan. Ya kan, kambing nantang, beranilah kamu hapus. Dan saat itu akun gue tuh sering dipinjam teman-temanku, dipakai turnamen boy di Tenggarong dan menghasilkan gitu. Cuman aku bisa gitu nah keluar dari itu. Ya karena apa? Aku ngerasa zaman-zaman game tuh sudah lewat lah di aku boy. Terakhir kali aku main game-game gitu SMP. Setelah itu aku nggak dapatkan kenikmatan gitu untuk solusi sebagai apa ya, penghilang rasa kesepianku. Tapi itu solusi menurutmu? Pada saat itu killing time yang membunuh waktu aja, jadi waktu itu cepat berlalu aja dengan game, tapi tidak menyelesaikan solusi utamanya tentang kesepiannya. Jadi kayak cuma dialihkan aja gitu nah. Apa ya, aku menikmati game itu tapi tanpa terasa aku sudah melewatkan banyak waktu gitu nah, yang semestinya aku bisa lakukan hal-hal yang mungkin lebih, aku bisa bilang lebih berguna aja. Bukan bilang aku nggak bilang game itu nggak berguna gitu, selalu ada gunanya lah hal-hal begitu. Cuma kan kalau digunakan secara bijak pasti benar aja gitu kan. Ini kan yang jadi masalah adalah kita nggak ngerti sih tentang diri kita sendiri. Tadi aku sebenarnya mau bahas kalau kamu mau memperluaskan tentang kesepian kayak gini. Kamu keluarnya gimana? Keluar dari kesepian itu? Kan kamu bilang ya, kamu sempat lah dulu ngerasain, kamu bilang. Iya kayak gitu. Jadi aku ikut organisasi yang memang rame banget. Itu solusinya gitu kan. Semakin lama kamu tua kan kamu semakin banyak referensi lagi. Kayaknya ini terus di hidupku nih. Aku butuh sesuatu yang baru dong. Nah aku ya itu aku lakukan, nge-explore apa yang aku suka, explore apa yang aku inginkan, dan kumpulkan dalam satu tempat, dan akhirnya aku bisa nikmatin itu semua. Bahkan kemarin aku bilang kan, bahkan sendirian pun aku ditinggal untuk sekian waktu aku bisa aja gitu. Ya kan, bukan game ya, maksudku bukan dalam definisi game ya, banyak hal yang bisa aku lakukan di rumah aja gitu. Aku tinggal bertiga sekarang tuh, aku, ibuku, sama bapakku, dan kami memang biasa aja di rumah, apa ya, relatif sepi ya. Palingan cuma keponakanku datang sekali 2 kali lah sama kakakku ke rumah. Tapi bukan berarti kami tuh sudah bisa sendiri-sendiri gitu, karena kami punya apa ya, dunia kami sendiri di rumah, dan itu tidak mengganggu satu dan yang lainnya, dan kita paham-paham aja gitu. Ya kan, soalnya banyak boy yang pada akhirnya tidak bisa mengatasi kesepiannya. Ya, aku salah satunya. Ya kan, apa sih yang paling kamu rasakan waktu itu? Kayak apa? Kalau Takut kah? Marah kah? Apakah? Outputnya boy? Outputnya pikiran liar sih. Mau ngapain? Mati di pikiran sendiri. Apa itu mati di pikiran sendiri? Kayak apa ya? Kayak aku lebih ke sering mikir kayak misalkan, anjing ini aja lah, pulang kerja, ya kan, pulang kerja diam, ya kan, selesaiin, habis itu nonton YouTube, tontonan, scroll TikTok, scroll IG, buka WA, balasi pelanggan yang belum sempat dibalas. Udah selesai. Nah kalau udah selesai tuh rutinitas itu, bingung, berharap teman datang. Saat itu kan ada teman ya, Tama ya, sering kan datang gitu loh. Hampir setiap hari lah Tama datang, meskipun nggak setiap hari jalan ngopi, tapi setiap hari membungul gitu lah, membungul sama-sama. Kayak gitu. Ya tadi. Cuman pada saat kayak misalkan sebelum tidur Tama udah pulang, ya ini lagi pikiran lagi, kayak bukan pikiran lagi, kayak sepi aja.
nggak tahu, aku juga nggak tahu itu mengganggu atau enggak, itu aku nggak tahu. Cuman dampaknya itu seringnya itu pikiran liar aja, sering pikiran-pikiran tuh sembarangan gitu. Bunuh diri? Enggak Ya, enggak sampai. Soalnya banyak juga yang kayak gitu, suicide gitu, pengen mati aja dia rasanya. Kalau pengen mati enggak ya, cuman kayak kalau sudah kesepiannya datang tuh kayak sendiri betul. Kayak udah gini, pertama udah nggak mau, udah menggantungkan ke orang lain, maksudnya Martin nggak mau juga mencoba hubungi orang lain. Jeleknya nih seolah-olah kayak mental health gitu loh yang terbahas ini. Tapi aku ngerasain itu gitu loh. Ya sepi aja, dan terkadang nggak juga solusi. Datang teman tuh juga bukan solusi. Iya sih. Apalagi rutinitasku dulu gitu loh. Ya rutinitasku dulu, kalau nggak nongkrong sama teman-temanku, teman kita ya aku nongkrong sama adik-adikku gitu loh. Itu sih masalah, beberapa orang tuh menggantungkan dirinya tuh dengan orang lain. Jadi pada saat orang lain itu nggak ada, seakan-akan dunianya hilang gitu lah. Nah itu sih yang coba ku hilangkan dari dulu. Kenapa? Ya pada akhirnya kamu bakal sendirian lagi gitu. Gimana kamu bisa sampai di tahap itu, Boy? Jangan berharap banyak ke orang. Kita tuh nggak bisa berharap, Boy. Pasti kita bakal berharap gitu. Satu manusia dan yang lainnya kan kurasa pasti bakal saling berhubungan gitu. Tapi aku yakin sih ada di masa suatu saat nanti orang tuh nggak bisa membantu kamu. Bukan dia nggak mau bantu, Sering. mungkin momentumnya aja nggak tepat. Iya. Tapi beberapa orang bilang seolah-olah, ih kok orang ninggalkan aku ya, kok orang menjauh dari aku ya. Padahal nggak apa ya, bahkan kejahatan terburuk pun yang kamu lakukan, kurasa masih ada ke orang yang peduli sama kamu. Nah aku syukurnya itu aku nggak merasa orang tuh jauh gitu loh. Soalnya kesepianku tuh bisa muncul kadang, misalkan ya kita cuma berdua di sini diam-diaman. Itu aku lagi menikmati bukan menikmati, aku lagi di fase kesepian itu. Jadi sepian ini kayak apa ya, susah ya aku deskripsikannya nih. Ya sepi itu nggak rame. Intinya kayak kosong aja nah. Bahkan di tempat ramai pun kita sering kesepian kok. Ya bisa kesepian. Salah satunya apa ya, orang yang beda frekuensi sama kita, orang yang beda tongkrongan. Ya kan, aku sering banget tuh kayak gitu kan, rame aja tapi apa sih orang-orang ini ngomong apa sih, aku nggak ngerti gitu. Nah aku mau ikut, sok-sokan ikut, nanti malah jadi aneh gitu. Nah akhirnya diam sendiri kan, Boy. Kalau aku sudah nggak nyaman kayak gitu, aku berupaya secepat mungkin pergi. Iya sih, pastilah. Jujur. Pasti. Karena dan aku juga nggak berusaha untuk pergi, juga nggak mencoba untuk membuat sekitar itu sadar bahwa aku nggak nyaman gitu loh. Nggak juga, biar aja, ya udah kamu jalanin aja, kan itu hakmu ya. Maksudnya, aku jujur sih Boy, aku sebenarnya kayak masalah apa ya, mencoba untuk menikmati kesendirian itu aku mencoba. Dan aku bisa di fase itu udah, cuman sering juga tetap muncul kesepian ini gitu nah. Oke. Dan aku nggak tahu ini mengganggu atau enggak, itu aku nggak tahu. Cuman aku pernah berpikir kalau ini terlalu sering terus berkelanjutan kayak gitu, kira-kira bahaya nggak sih dampaknya? Baru kamu tadi bilang kan nggak sedikit loh yang sampai bunuh diri. Wow gitu loh, maksudku. Nah iya, wow, maksudku kalau separah itu ya kalau kita merasa kesepian yang berlarut-larut ya. Iya, maksudku apapun itu, selama itu tidak merugikan dirimu, hanya apa ya, gini Boy, kalau kamu kepikiran dan pada akhirnya kamu nggak makan, itu kan buruk, berarti ada masalah kan. Kalau kepikiran tapi masih bisa dikontrol, berarti nggak terlalu jadi masalah kan. Aku sih apa ya Boy, on case aja gitu, teman-temanku juga banyak kan yang begitu, ngobrol sama aku, telepon dan tiba-tiba nangis aja butuh teman. Ya kan, kamu mungkin sering lah beberapa kali kamu lihat aku lah teleponan dengan kondisi begitu. Kayak contoh misalkan aku mau pulang ke Badak, ya udah aku pulang ke Badak. Padahal bukan berarti aku pulang tuh pada ngumpul enggak. Pada sendiri juga tetap kesepian. Karena mungkin ya aku merasa kayak, mungkin ini memang aku nyewa rumah ya istilahnya.
Jadi ini semua hak penuhnya aku ya, tanggung jawab ya rumah ini gitu loh. Dan aku menciptakan sesuatu yang aku ingin ciptakan di kondisi rumah ini ya. Cuman berbeda ya dengan rumah sebenarnya gitu loh. Iya sih ya. Walaupun kadang boy kesal gitu nah. Bisa di sini kan mau tidur misalkan ya. Meskipun nggak bisa mau tidur 24 jam misalkan. Bisa di sini boy. Iya. Siapa yang melarang? Apalagi hari Minggu, siapa yang melarang? Di rumah nggak bisa boy, nggak bisa. Ya makanya kan bilang kalau kamu bisa punya idealismemu sendiri itu pada saat kamu sudah punya rumah gitu lah. Satu-satunya tempat idealismemu itu adalah kamarmu. Bagi orang yang belum punya rumah. Kalau di luar kamar ya sudah itu punya orang tuamu, aku bilang. Iya. Tapi apa ya, maksudku boy, jangan sampai kesepian yang kita rasakan itu justru jadi malapetaka buat kita. Sampai pada akhirnya kita merasa nggak ada satupun orang yang bisa membantu gitu tentang kesepian kita. Ya mungkin memang semua manusia belum tentu bisa ngasih solusi yang sesuai dan tepat karena kapasitasnya kan beda-beda. Tapi jangan berhenti sih berpikir bahwasannya Tuhan itu selalu mencarikan solusi umatnya dengan caranya yang luar biasa. Salah satunya dengan cara dipertemukan sama orang baik lah, dipertemukan sama orang yang pikirannya luwes lah. Dan sering boy aku ketemu orang skeptis aja gitu dengan hidupnya. Oke. Ya mau mati sudah Win, nggak bisa aku begini. Stres deh aku mau lewat aja dah. Maksud apa ya? Terlepas dari apapun itu, jangan sampai kesepian itu justru mencengkram dirimu gitu mas. Memeluk erat dirimu sampai kamu nggak mau lepas dari rasa kesepian itu. Selalu ada cara kok boy, kalau bagiku ya, untuk keluar dari rasa kesepian. Yang paling simpel aja deh gitu. Kalau aku merasa sudah bosan banget di rumah, ambil kunci motor, jalan aku keliling. Kamu tahu rute aku kan biasanya di situ-situ aja kan, pakai headset, dah pulang tuh ngantuk. Hanya untuk bikin udah nggak aneh ya, teralihkan ya. Iya, aku sih apa ya, mengalihkan itu juga bukan sesuatu solusi yang bagus sih, tapi ada satu malam itu aman. Iya, aku tuh minimal gitu, minimal malam ini aku aman deh. Minimal malam ini. Nah, aku itu di tahap itu juga boy, kayak udah sungkan aja. Misalkan udah terlalu malam, sungkan gitu nah. Ngubungi misalkan kamu, yang bisa paling sering lah ya kamu tamu. Kayak sungkan aja, pasti buban dok, kalau dari kamu udah serius boy. Dan aku belum bisa di tahap ya udah aku sendirian, mau nggak? Sendirian pakai motorku, gitu loh. Aku sih sering banget, aku bahkan seminggu tuh ada 2 kali 3 kali aku begitu. Jadi apa ya? Kalau lagi produktif, kesepianku tuh bisa kuolah. Iya. Kayak aku tiba-tiba bisa buat video, baru atau biasanya aku kuat aja gitu loh, entah belajar atau apa segala macam. Jadi intinya apa ya kalau aku ya? Jadi obrolan tentang kesepian ini sepi boy. Jadi sepi, bosan sepi. Sepi. Apa ya? Jangan jadikan kesepian itu sumber lah. Awal dari hal-hal buruk dari rasa kesepian sih. Iya. Overthinking, takut, marah. Apa ya? Pikirnya sebenarnya nggak perlu ada tuh jadi ada boy, karena kita nggak mikirkan apa-apa lagi gitu loh. Selain rasa kesepian itu. Dan kesepian tuh bisa juga jadi sumber Sumber masalah. Sumber masalah kita untuk kita berada di keterpurukan ya. Dan bisa jadi dampak buruknya entah mungkin masalah mental health atau paling parah adalah ya udah merasa nggak ada lagi solusi lain selain menyelesaikannya itu dengan udah nggak usah lagi di sini. Iya, makanya kan kayak kamu bisa kerja tadi siang gitu, udah selesai kerja ya, pulang ada sebuah kejadian kecil ya, ada sebuah kejadian kecil lah ya, yang pada saat itu dia kan biasa-biasa aja, tapi pada saat kamu sudah pulang ke rumah, kamu sendirian, sudah mulai berpikir, ih tadi dia tuh begitu kenapa ya, ih kayaknya aku udah salah deh, ih kayaknya minggu lalu dia aku begini. Nah timbul sesuatu hal yang sebenarnya tak penting boy, tapi kita jadikan itu sebuah isu gitu, nah di pikiran kita seolah-olah ini sesuatu hal yang harus diselesaikan. Iya jadi ada masalahnya. Iya. Itu sih maksudnya hal-hal yang membahayakan. Yang dah harus bisa diharus-haruskan. Iya emang ada sesuatunya ada. Jadi intinya kalau aku sih belajar lah untuk mengelola rasa kesepian itu. Kesepian itu juga bagus kok.
untuk mengenal diri lebih dalam. Tapi terlalu dalam juga gak bagus kan. Kesepian juga bagus untuk melatih bahwa memang pada dasarnya kita hidup di dunia ini sendiri kan. Cuman ya apapun yang sifatnya berlebihan tidak ada yang baik, ya kan. Dan selalu berdampak buruk semua yang berlebihan itu. Aku sih termasuk, walaupun ini kontroversi Boy ya, aku termasuk orang yang selalu bilang pada akhirnya kamu bakal sendirian. Walaupun beberapa orang bilang enggak kok. Tapi aku juga di tim yang ngandut itu loh. Iya, aku bilang pada akhirnya kamu bakal sendirian kok. Iya, karena di yang lahat pun kita sendirian. Kita pembahasan kita slow banget ya Boy. Iya. Karena sepi banget Boy. Itu dulu 100 sekian. Iya. Iya.